Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Ramadan Syah dari kelas 12 IPA 1. Kali ini saya akan menjabarkan tentang alkohol. Oke, sebelum melanjut ke videonya, marilah kita mengucapkan lafal Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang definisi alkohol, contoh-contoh alkohol, jenis-jenis, tata nama, sifat-sifat alkohol, reaksi alkohol, manfaat serta manfaat alkohol. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu ada definisi alkohol. Alkohol itu sendiri merupakan senyawa turunan alkana yang memiliki gugus hidroksi min OH. Oke, yang kedua itu ada contoh dari alkohol. Yang pertama itu metana memiliki rumus molekul CH4. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi min OH, maka akan terbentuk senyawa CH3OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai metanol atau metil alkohol. Dengan adanya gugus hidroksi tersebut, jelas bahwa sifat antara metana dan metanol sangat berbeda, di mana metana berupa gas sedangkan metanol berupa zat cair. Oke, yang kedua itu etana memiliki rumus molekul C2H6. Jika salah satu atom H pada senyawa metana diganti oleh gugus hidroksi min OH, maka akan terbentuk senyawa C2H5OH. Senyawa inilah yang disebut sebagai etanol atau etil alkohol. Sebagian besar masyarakat awam biasa menyebut etanol sebagai alkohol. Tetapi sebenarnya kata alkohol mengindikasikan adanya gugus hidroksi min OH pada suatu alkana sehingga terbatas pada etanol atau metanol saja. Yang ketiga itu ada jenis-jenis dari alkohol. Alkohol ini sendiri dapat dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama itu senyawa monoalkohol dan yang kedua itu adalah senyawa polialkohol. Baiklah, senyawa monoalkohol itu adalah senyawa yang hanya dimiliki oleh satu gugus hidroksi min OH. Sedangkan senyawa polialkohol merupakan senyawa yang dimiliki lebih dari satu gugus hidroksi min OH. Kemudian yang keempat itu ada tata nama alkohol. Yang pertama yaitu alkohol dengan satu gugus min OH memiliki nama lazim alkohol dan disesuaikan dengan jumlah rantai induk karbon pada ikatannya. Contohnya antara lain metanol, etanol, propanol, heptanol, dan seterusnya. Kemudian yang kedua itu jika posisi min OH berada pada atom C yang berbeda, maka posisi min OH harus dimasukkan dalam penamaan sesuai nomor cabang min OH tersebut. Contohnya 1 min propanol, 2 min propanol, 2 min butanol, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga itu adalah nama lazim adalah nama dagang yang biasa kita kenal, contohnya metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol, dan seterusnya. Baiklah, kita masuk ke pembahasan kelima yaitu sifat-sifat alkohol. Yang pertama, alkohol itu bersifat lebih polar karena ada gugus min OH. Artinya, alkohol bisa bercampur dengan air. Kepolaran itu dipengaruhi oleh panjang pendeknya rantai karbon suatu monoalkohol. Semakin panjang rantai karbonnya, semakin menurun kelarutan atau kepolarannya. Yang kedua itu titik didih alkohol lebih tinggi daripada turunan alkana lain seperti eter. Hal itu karena alkohol memiliki ikatan hidrogen antar molekulnya. Titik didih tersebut bisa meningkat seiring peningkatan jumlah atom C pada rantainya. Yang ketiga itu ada alkohol dapat bereaksi dengan logam aktif seperti Na dan K, membentuk senyawa alkoksida logam. Reaksi tersebut disertai pelepasan gas hidrogen. Oke, kita lanjut ke pembahasan ke-6 yaitu reaksi-reaksi alkohol. Adapun reaksi alkohol yang bisa terjadi pada alkohol sebagai berikut. Yang pertama itu alkohol bereaksi dengan logam seperti Na dan K. Terjadinya reaksi tersebut melalui mekanisme substitusi atom H pada gugus min OH dengan logam Na atau K dan menghasilkan gas hidrogen. Yang kedua itu
Substitusi gugus min OH dengan halogen menggunakan reaksi PCl5 atau SOCl2. Sedangkan reaksi dengan L- dan Br membutuhkan bantuan H2SO4 pekat. Yang ketiga itu bisa mengalami reaksi esterifikasi, yaitu pembentukan ester melalui campuran alkohol dan asam karboksilat. Kemudian yang keempat itu alkohol bisa bereaksi dengan halogen X2 melalui reaksi substitusi radikal. Yang kelima, alkohol bisa mengalami eliminasi menghasilkan alkena pada suhu 180 derajat atau eter pada suhu 130 derajat. Yang keenam, alkohol itu bisa mengalami reaksi oksidasi berupa pembakaran. Sedangkan yang terakhir yaitu reaksi oksidasi menghasilkan aldehid dan keton. Yang terakhir itu ada manfaat alkohol. Yang pertama itu metanol digunakan untuk membuat pupuk, obat, plastik, dan senyawa organik lainnya. Tidak hanya itu, metanol juga bisa digunakan sebagai pelarut. Yang kedua, etanol dapat digunakan sebagai pelarut dan bahan bakar alternatif bioetanol. Yang ketiga, etilen glikol merupakan salah satu jenis alkohol yang berfungsi sebagai bahan anti beku pada radiator mobil. Dan yang terakhir, gliserol berfungsi sebagai bahan pelembab pada tembakau dan kembang gula. Oke, sekian itulah yang dapat saya sampaikan tentang penjelasan alkohol. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Baiklah, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy semuanya.